Perkenalkan, nama saya Maria Cantika Kapo dengan nomor peserta 09001079. Saya akan mempraktekkan mata pelajaran pendidikan agama Katolik, yaitu berdoa bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita memulai ibadat kita pada malam ini dengan menyanyikan sebuah lagu pembukaan. Kepala yang berluka, berlumuran darah, terkulai tak berdaya, sebab siksa kejam. Hilang keindahanmu, musnah cahayamu. Dengan mahkota duri, engkau dihinakan. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa membaptis dan memenuhi Yesus Putranya terkasih dengan Roh Kudus di sungai Yordan. Segera setelah itu, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Cobaan itu berlangsung setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ada hal-hal tertentu yang pasti dilakukan Yesus dalam puasanya. Selama berpuasa, Yesus pasti banyak berdoa kepada Bapanya di surga. Yesus pasti memikirkan, merenungkan, dan menyadari secara mendalam hubungannya sebagai putra dengan Allah, dan Bapa. Yesus pasti tidak makan dan minum. Yesus menyatakan dirinya secara mutlak bergantung pada Allah. Kita juga memasuki masa puasa untuk melatih diri kita menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam ibadat ini, kita berdoa kepada Tuhan, memohon rahmat keteguhan iman, supaya kita setia kepada kehendak Allah, agar doa-doa kita berkenan pada Allah. Mari kita sesali semua dosa kita dan mohon ampun dari Allah yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menghapus utang dosa Adam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang ke dunia untuk memulihkan ketidaksetiaan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang untuk menyucikan kami dengan darah-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, penyelamat orang berdosa, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu yang menyelamatkan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami selalu terdorong untuk bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagu. Sabdamu Tuhan, pelita lorongku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Tuhan telah bersabda, "Akulah jalan kehidupan, bahagialah yang melangkah denganku menuju rumah Bapa." Sabdamu Tuhan, pelita lorongku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Renungan singkat. Yesus putra terkasih Bapa dipenuhi Roh Kudus setelah dibaptis. Roh Allah yang memenuhinya itu membawa dia ke padang gurun. Di sana ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Artinya, Yesus menjalani satu puasa yang sempurna. Pertama, selama berpuasa, Yesus pasti berdoa kepada Allah Bapanya. Yesus perlu menjalin hubungan yang hidup, tetap dan mendalam dengan Bapanya dalam doa yang berkunjung. Kedua, selama berpuasa, Yesus pasti memikirkan, merenungkan, dan menyadari secara mendalam hubungannya sebagai anak dengan Allah sebagai Bapanya. Ketiga, selama berpuasa, Yesus menyatakan dirinya bergantung secara mutlak kepada Allah Bapanya. Yesus sudah memberikan teladan kepada para pengikutnya tentang puasa. Dia sudah menjalani satu puasa yang sempurna. Ketika berhadapan dengan cobaan iblis, Yesus selalu menang. Kekuatannya terletak pada ketaatan sempurna kepada Bapa. Saat ini umat Kristiani sejagat memasuki masa puasa untuk menyambut Hari Raya Paskah. Kita berpuasa bersama Yesus dan bersama-sama menghadapi cobaan iblis. Bersama Yesus kita akan menang. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Allah bersama-sama, marilah kita menanggapinya dengan memperbarui iman dan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus.
Aku percaya Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta Pencipta langit dan langit bumi, dan bumi, dan Yesus Putra yang Kristus, surga Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dari Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya, mewakili kita semua. Bersama dengan Yesus, kita menghadap hadirat Bapa dan menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi para fungsionaris pastoral, ya Bapa, berkatilah para fungsionaris pastoral, mulai dari komunitas umat basis sampai ke tingkat keuskupan. Semoga mereka semua setia melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun kehidupan umat-Mu, baik rohani maupun jasmani. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua orang yang sudah memutuskan menjadi pengikut Kristus. Ya Bapa, bimbinglah semua orang yang telah memutuskan menjadi pengikut Kristus dalam terang iman-Mu. Semoga mereka dapat menjadi murid-murid Kristus yang setia. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang ditimpa musibah. Ya Bapa, berilah penghiburan rohani jasmani kepada saudara-saudari kami yang tertimpa musibah. Semoga karena kemurahan-Mu, mereka mendapat bantuan pada waktunya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat pertobatan kepada kami yang hadir di sini. Semoga kami layak merayakan pesta kebangkitan Kristus Putra-Mu dan mengambil bagian dalam kebangkitannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan doa-doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dengan mengampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kami hidup dan menunjukkan tempat kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang hidup berkat sabda ilahi-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah dalam belas kasih-Nya memberkati kita dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat kita telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup. O salib Maha Kudus, tempat bergantung Yesus, juru selamat kami, juru selamat kami. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.